Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Resyanti dari kelas manajemen J dengan NIM 34021903919. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan pemasaran global. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian pemasaran global. Secara sederhana, pengertian pemasaran global adalah suatu strategi pemasaran yang dilakukan dan diikuti oleh banyak negara di dunia. Jadi, pemasaran global merupakan kegiatan ekonomi yaitu jual beli produk dalam global market yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Sedangkan menurut para ahli yaitu Philip Kotler dan Kevin Landkeller, pemasaran global adalah suatu upaya dalam mengutamakan seluruh sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, aset fisik, modal dana, dan berbagai tujuan perusahaan lainnya demi menindaklanjuti ancaman pasar global dan untuk meraih potensi yang sama di pasar global. Pengertian umum pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, dan tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pasar global. Pemasaran global merupakan pemasaran berkala seluas dunia. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Yang penting, kita mesti kreatif dan mau berinovasi dalam mengembangkan pasar. Lalu, yang selanjutnya adalah manfaat pemasaran global. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tergantung pada kegiatan jual beli masyarakatnya, karena pemasaran global memberikan kesempatan yang lebih besar dalam menciptakan transaksi jual beli. Maka hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua adalah dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha. Dalam strategi pemasaran global, pelaku usaha dituntut untuk selalu kreatif, mencari ide dan strategi dalam menjual produknya ke konsumen global. Pelaku usaha harus berpikir keras dan cerdas bagaimana menjual produknya, termasuk strategi pemasaran 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion. Menjalani hubungan baik dengan distributor di negara lain, menguasai ilmu tentang ekspor-impor, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini akan membuat pelaku usaha terus berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya sebagai individu maupun dalam kerjasama tim. Yang ketiga adalah menghasilkan produk yang berkualitas. Kompetensi yang terjadi memaksa perusahaan yang terlibat dalam global market menerapkan strategi pemasaran global yang efektif, dan salah satunya adalah dengan menciptakan produk yang berkualitas untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini akan membuat masyarakat mempunyai banyak pilihan terhadap produk, khususnya produk yang berkualitas tinggi, sehingga kehidupan mereka juga menjadi lebih baik. Yang keempat adalah bertahan hidup dan kesempatan kerja. Maksudnya adalah pemasaran global bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, serta bisa menciptakan kesempatan untuk hidup lebih baik. Karena adanya prinsip, hampir tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa memenuhi kebutuhan penduduknya secara sempurna, baik itu dari kebutuhan pokok, sumber daya alam, maupun teknologi. Selain itu, pemasaran global berdampak pada eksistensi dan perkembangan perusahaan yang melakukan serta membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat suatu negara. Yang kelima adalah meningkatkan selera masyarakat. Pemasaran global juga bermanfaat dalam terjadinya peningkatan selera masyarakat. Salah satu strategi pemasaran global yang dilakukan perusahaan penjual adalah memproduksi produk yang sesuai dengan selera masyarakat suatu negara. Apabila produk yang ditawarkan sesuai selera masyarakat, maka penjualan akan lebih mudah dan cenderung sehingga perusahaan bisa terus berkembang. Ya, lalu yang selanjutnya yaitu contoh pemasaran global, yaitu yang pertama, mikroskop yang sudah menjual produknya ke hampir semua negara di dunia. Yang kedua, ada Samsung yang memasarkan produk elektronik seperti televisi, mesin cuci, dan lain sebagainya ke banyak negara. Yang ketiga, Indofood yang sudah mengekspor produk mereka, yaitu Indomie, ke beberapa negara, sampai-sampai di beberapa negara lain tuh produk Indomie sudah memakai bahasa negara tersebut karena sudah memiliki pabrik di negara tersebut.
Yang keempat adalah perusahaan Jepang dan Cina yang banyak menjual produk sayuran dan buah-buahan ke negara Asia dan sekitarnya. Lalu, yang terakhir adalah kerajinan tangan dari Indonesia yang sudah dipasarkan ke negara-negara Eropa. Kemudahan yang diberikan oleh internet memudahkan pelaku usaha memasarkan produk mereka ke global market baik melalui pemasaran langsung maupun tidak langsung. Faktor utama pendorong pemasaran global. 1. Perbaikan komunikasi dan transportasi. Terjadinya perbaikan sektor komunikasi dan transportasi membuat pemasaran global semakin mudah dilakukan. Misalnya, dalam berkomunikasi, pelaku usaha bisa melakukan komunikasi via email, video conference, aplikasi messenger, dan lain sebagainya yang sangat memudahkan dalam bertransaksi. Sedangkan perbaikan transportasi seperti pengaspalan jalan, penambahan pelabuhan, pembuatan tol laut, dan lain sebagainya akan meningkatkan aktivitas pemasaran global. Lalu, yang kedua adalah teknologi. Kemajuan teknologi yang pesat seolah membuat antar negara menjadi tanpa batas. Teknologi juga bersifat universal, yaitu bisa dilakukan di semua negara dan lapisan masyarakat. Pengaplikasian teknologi dalam industri, kebutuhan masyarakat, gaya hidup, kebutuhan bisnis, dan bidang lainnya meningkat sangat signifikan. Hal ini mendorong pemasaran global semakin masif dan terus berkembang. Lalu yang ketiga adalah kualitas. Peningkatan kualitas produk atau membuat produk yang berkualitas juga mendorong terjadinya pemasaran global. Perusahaan penjual akan mencari pasar yang tepat untuk memasarkan produknya karena jumlah penduduk dunia yang banyak menjadikan pemasaran global merupakan cara yang baik dalam menjual produk mereka. Yang keempat adalah perjanjian ekonomi antar negara. Perjanjian ekonomi antar negara merupakan faktor yang bisa mendorong pemasaran global terjadi secara cepat. Banyak keuntungan dan fasilitas yang didapat pelaku usaha dalam perjanjian tersebut, sehingga bisnis yang dijalankan bisa berkembang dengan baik. Yang kelima, kebutuhan akan biaya pengembangan produk. Kebutuhan suatu perusahaan terhadap biaya produk ikut mendorong terjadinya pemasaran produk, karena investasi atau suntikan modal dari perusahaan luar dibutuhkan dalam proses pengembangan produk yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang keenam adalah dinamika dan perkembangan ekonomi dunia. Faktor dinamika dan perkembangan ekonomi dunia juga mendorong pemasaran global. Kebijakan setiap pemerintah untuk meningkatkan ekonominya akan berpengaruh pada cara pelaku usaha memproduksi dan memasarkan produknya, termasuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Pelaku usaha mencoba mencari partner atau distributor ke negara-negara lain yang dinilai memiliki potensi dalam penjualan produk mereka. Yang terakhir yaitu permasalahan pemasaran global. Yang pertama adalah sosiokultural, yaitu para pelaku bisnis harus memahami terlebih dahulu kondisi objek dari masyarakat, sifat, kebiasaan, dan adat budaya negara tujuan agar kerjasama bisnisnya dapat berjalan dengan baik dan tidak menghadirkan persoalan, tetapi menghadirkan kesepakatan antara dua belah pihak. Karena jika pembisnis tidak dapat memahami kondisi sosiokultural negara lain, maka besar kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam menyampaikan pesan. Nah, mengapa sih dapat salah dalam menyampaikan pesan? Nah, sebagai contoh, dalam gestur tubuh saja, negara kita dengan negara lain itu berbeda. Balik lagi, karena memang budaya adat dan istiadat mereka memang berbeda. Jadi, setiap negara itu memiliki adat istiadat yang berbeda. Yang kedua adalah ekonomi dan finansial. Perbedaan ekonomi mempengaruhi pangsa pasar. Sebagai contoh, sudah ada negara yang terjun ke jurang resesi dalam pandemi global saat ini. Tak lain negara adik kuasa Amerika Serikat. Kondisi ini jelas mempengaruhi perdagangan internasional dan banyak di antara pembisnis yang banting setir ke bisnis lain yang tidak terkena dampak pandemi. Sebuah krisis dalam ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen di suatu negara. Hal ini pun dapat menjadi perhatian bagi para pelaku bisnis, terutama dalam hal harga. Perlu diingat bahwa jumlah penduduk di negara tidak akan menjamin perusahaan dapat sukses dalam menjalankan bisnisnya. Karena dengan negara pendapatan per kapita rendah, tentu masyarakat akan kesusahan dalam membeli permen coklat sekalipun. Terakhir, pembisnis harus menyesuaikan dengan nilai tukar mata uang di negara tujuan bisnis.
Yang ketiga adalah hukum dan regulasi. Bisnis akan selalu terikat pada hukum yang diterapkan baik dalam negeri maupun luar negeri yang berdampak pada praktik bisnis itu sendiri. Misal Indonesia menganut sistem hukum Pancasila dan regulasi tersendiri. Maka pelaku bisnis lokal maupun asing harus mengikuti aturan bisnis dalam hukum Pancasila. Jika tidak, maka bisnisnya akan mengalami kendala bahkan bermasalah. Yang keempat adalah fisik dan lingkungan. Teknologi, transportasi, cuaca, serta sesuatu yang berkaitan dengan fisik dan lingkungan dapat berdampak pada kemampuan pembisnis dalam melakukan bisnis. Contohnya, transportasi dapat menyebabkan hambatan dalam distribusi. Distribusi yang terkendala dapat membuat suatu produk menjadi rusak. Jika terkendala lama, bisa jadi pengiriman buah-buahan menjadi basi. Maka dari itu, perlu tindakan agar produk tidak mudah rusak sehingga tidak mengalami kerugian bagi pembisnis itu sendiri. Yang kelima adalah level keterlibatan bisnis internasional. Bisnis internasional itu mulai dari level terendah sampai level tertinggi dari karyawan, manajemen orang-orangnya, dan tidak ketinggalan juga pihak pemerintah. Keterlibatan ini yang akan membuat pembisnis sukses dalam penggarapan bisnisnya. Hal ini merupakan pekerjaan yang berat, maka dari itu sebuah tim dari berbagai level harus bekerja sama dalam mendapatkan pengembalian dari sebuah ide yang sudah tercetus berupa keuntungan yang didapat. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.